Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Kajian Sosial. Setelah kemarin kita bicara tentang kata pengantar dan bagian satu dari bukunya Slavoj Žižek yang berjudul Panik, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian kedua dan bagian ketiga. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian kedua. Slavoj Žižek mengawalinya dengan sebuah kalimat, tak ada jalan kembali ke keadaan normal. Normal dalam bentuk baru harus dibangun di atas reruntuhan kehidupan lama kita. Atau, kita akan mendapati diri kita dalam barbarisme baru yang tanda-tandanya sudah jelas kelihatan. Kemudian Žižek melanjutkan dengan sepenggal kutipan dari Injil Yohanes 20 ayat 17, janganlah engkau sentuh aku. Konon ayat ini adalah perkataan Yesus kepada Maria Magdalena setelah Yesus bangkit dari penyaliban. Yesus mengatakan bahwa dia akan selalu ada bersama pengikutnya setiap kali ada kasih di antara mereka. Dia akan berada di sana bukan sebagai pribadi untuk disentuh, tetapi sebagai ikatan cinta dan solidaritas di antara orang-orang. Jadi, ayat "jangan menyentuhku" dimaknai oleh Žižek sebagai sentuhan dan berbagilah dengan orang lain dalam semangat cinta kasih. Ini kemudian oleh Žižek dipahami bahwa kondisi pandemi ini memaksa kita untuk menghindar dari orang-orang yang kita sayangi, untuk mengurangi sentuhan-sentuhan, bahkan ketika kita bertemu dengan orang pun harus menjaga jarak, ya kan? Maka menurut Žižek ini adalah bagian dari wujud cinta kasih. Jadi hari ini ketika kita mengasihi orang, mencintai orang, kita harus menjaga jarak dari mereka. Kemudian Žižek juga mengutip kalimat dari Hegel, seorang filsuf dari Jerman yang lahir pada 27 Agustus 1770. Dia merupakan salah satu inspirasi dari Karl Marx dan juga para pemikir kiri lainnya. Hegel sangat terkenal dengan epistemologi dialektikanya, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Lalu apa yang dikutip oleh Žižek dari Hegel, yaitu yang terkasih justru bukan kebalikan dari diri kita. Ia menjadi satu dengan keberadaan kita sendiri. Kita melihat diri kita hanya di dalam dirinya. Tetapi kemudian ia bukan kita lagi. Ia adalah sebuah teka-teki, sebuah mukjizat yang tak dapat kita pahami. Kemudian paragraf selanjutnya adalah, manusia adalah malam ini. Kekosongan ini yang berisi segala sesuatu dalam kesederhanaannya. Aliran kekayaan berbagai representasi, imaji yang tiada habisnya, semua itu tak ada yang menjadi miliknya, atau bahkan yang tak hadir di sana. Seseorang menangkap rupa malam ini ketika seseorang menatap mata manusia. Kemudian Žižek mengkontekstualisasikan beberapa kalimat dari Hegel ini dengan kondisi pandemi saat ini, bahwa baru kali ini ketika saya menghindari seorang yang akrab dengan saya sepenuhnya mengalami kehadiran mereka dan pentingnya mereka bagi diri saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana menjaga jarak ini membantu kita menghadapi bencana yang datang berlangsung? Akankah kita belajar sesuatu darinya? Žižek kembali mengutip Hegel yang mengatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tak belajar apapun dari sejarah. Ini yang membuat Žižek ragu bahwa epidemi akan membuat manusia lebih bijaksana, akan membuat manusia bisa lebih menghargai lingkungan, atau mengurangi eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam. Kekacauan ini, menurut Žižek, lebih buruk daripada masa kelesuan ekonomi besar-besaran atau The Great Recession yang dialami oleh Eropa dan Amerika pada tahun 2008. Menurut Žižek, tak ada jalan kembali ke keadaan normal. Dan tak akan cukup untuk memperlakukan epidemi sebagai kecelakaan yang tak menguntungkan demi menghilangkan konsekuensinya dan kembali ke kelancaran cara lama dalam melakukan sesuatu. Mungkin kita hanya bisa melakukan beberapa penyesuaian pada tatanan layanan kesehatan kita. Dan pertanyaan kuncinya adalah, apa yang salah dengan sistem ketika kita tak siap menghadapi bencana, meskipun para ilmuwan telah memperingatkan kita tentang hal itu selama bertahun-tahun? Oke, lanjut ke bagian 3.
Epidemi yang sedang berlangsung saat ini memiliki makna lebih dalam. Hukuman kejam tapi cukup adil atas kemanusiaan karena telah mengeksploitasi habis-habisan bentuk-bentuk kehidupan lain di bumi. Di sini Zise memberikan contoh tentang bagaimana pemerintah Cina membatasi kebebasan rakyatnya untuk menyuarakan pendapat mengenai virus corona ini. Bagi pemerintah Cina, stabilitas adalah hal yang utama daripada kebebasan bersuara warga sipilnya. Pemerintah Cina di sini menggunakan premis bahwa seseorang tidak boleh mempercayai rakyat. Rakyat harus dicintai, dilindungi, dirawat, dikendalikan, tapi tak boleh dipercayai. Ketidakpercayaan ini hanyalah puncak dari sikap yang diperlihatkan oleh otoritas Cina saat mereka berhadapan dengan reaksi-reaksi protes ekologi atau masalah kesehatan pekerja. Ini adalah yang terjadi di Cina. Jika kawan-kawan menemui kesamaannya dengan apa yang terjadi di Indonesia, mungkin itu hanya kebetulan. Bahkan saking ketatnya kontrol pemerintah Cina terhadap warganya, pemerintah menutup banyak situs web yang membicarakan tentang Maoisme dan melarang grup-grup debat Marxis di universitas. Hal yang paling berbahaya ini dilakukan oleh Cina, dan Cina sekarang membayar harga untuk pendirian seperti itu, bahwa epidemi virus corona dapat menyebar ke sekitar 2/3 populasi dunia jika tak dapat dikendalikan. Orang-orang perlu memiliki keyakinan dan kepercayaan pada pemerintah mereka, sementara ketakpastian wabah baru diteliti oleh komunitas ilmiah. Dan ketika Anda menggunakan media sosial dan berita palsu maupun berita asli campur aduk menjadi satu, itu adalah penyebab hilangnya kepercayaan. Dan kemudian bagaimana kita semua bisa melawan pandemi. Kita semua membutuhkan kepercayaan ekstra, rasa solidaritas ekstra, rasa itikat baik, dan semuanya telah sepenuhnya terkuras. Gagasan ideal yang diajukan Zise tentang bagaimana kita bisa mengelola pandemi ini adalah kerjasama antara negara dan rakyat. Negara dan rakyat harus saling mempercayai. Jika tidak ada rasa percaya, maka yang terjadi adalah denial, penolakan-penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang mungkin salah satunya adalah PPKM level 4. Namun jika kita mau menganalisa bahwa tindakan-tindakan denial dari masyarakat tidak lain merupakan buah dari ketidakpercayaan atas pemerintah. Seperti contoh, saat awal-awal pandemi Maret tahun lalu, beberapa pejabat kita mengatakan bahwa corona tidak akan masuk ke Indonesia, atau orang Indonesia kebal dengan corona karena hobi makan nasi kucing, atau corona akan kalah dengan doa kunut. Lalu kemudian ketika ada kasus perdana di daerah Bogor kalau tidak salah ya, semuanya menjadi bom waktu yang meledak. Boom. Kepanikan terjadi di mana-mana dan pemerintah belum bisa memberikan solusi yang cepat dan efektif. Imbasnya adalah apa yang terjadi hari ini. Ketika pemerintah mulai untuk menertibkan warganya, tapi sebagian besar dari warga merasa untuk denial karena merasa bahwa kebijakannya tidak serius. Dan hari ini masyarakat juga bingung mana berita yang benar dan mana rumor, karena semuanya bercampur aduk menjadi satu. Ada sebuah kalimat satir yang mengatakan bahwa pencipta hoaks paling baik adalah pemerintah. Hal-hal seperti itu tidak hanya terjadi di negara kita, namun juga terjadi di Cina, kemudian juga ada di Rusia. Bagaimana gaya pelaporan dari kantor berita di Rusia ini seolah-olah ambigu dan meninggalkan kesan pada para penonton bahwa epidemi ini sebagai suatu hal yang ringan dan bisa dikendalikan. Kita juga tahu bagaimana Amerika yang pada waktu itu masih dipimpin Presiden Donald Trump memberikan pernyataan-pernyataan yang denial seperti itu. Dari sudut pandang pemerintah, mengatakan seluruh kebenaran kepada publik dapat secara efektif mencegah gelombang kepanikan yang dapat menyebabkan lebih banyak korban.
Dan kembali lagi, ditekankan bahwa rasa saling percaya antara rakyat dan aparat negara merupakan satu-satunya jalan keluar, dan itu yang sudah tidak ada hari ini di banyak negara. Jangan tanya kalau di Indonesia. Ketika epidemi di seluruh dunia terus berkembang, kita perlu menyadari bahwa mekanisme pasar tak akan cukup untuk mencegah kekacauan dan kelaparan. Lagi-lagi, Zizek menawarkan sebuah konsep komunis yang harus dipertimbangkan pada tingkat global. Bagaimana koordinasi produksi dan distribusi harus dilakukan di luar koordinat pasar. Dan setelah semua peralatan primata yang sangat maju untuk mempertahankan diri dari kita telah gagal, kita sekarang diancam oleh hal-hal paling sepele yang Tuhan letakkan dengan segala hikmatnya di atas bumi ini, yaitu virus yang secara membabi buta mereproduksi diri mereka sendiri dan bermutasi. Tentu hari ini kita paham dengan apa saja varian-varian mutasi dari SARS-CoV-2 ini. Ada varian Delta, varian Kappa, varian Beta. Sudah seperti nama versi Android. Tentu saja kita harus menganalisis secara rinci kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya epidemi virus corona. Pikirkan saja caranya. Di dunia yang saling terhubung saat ini, orang Inggris bertemu dengan seorang di Singapura, kembali ke Inggris, dan kemudian bermain ski ke Perancis, dan kemudian menginfeksi 4 orang lainnya di sana. Lalu para tersangka ini berbaris menunggu untuk diinterogasi. Globalisasi, pasar kapitalis, dan kefanaan orang kaya. Dalam sebuah perspektif, kita bisa mengatakan bahwa epidemi ini hukuman yang kejam, tapi cukup adil atas kemanusiaan karena sudah mengeksploitasi habis-habisan bentuk-bentuk kehidupan lain di bumi. Bagaimana kita memperlakukan alam semesta ini hanya sekadar sebagai mitra dalam pemenuhan kebutuhan kita. Hal yang benar-benar sulit untuk diterima adalah kenyataan bahwa epidemi yang sedang terjadi saat ini adalah hasil dari kontingensi semesta dalam bentuknya yang paling murni. Bahwa epidemi hanya terjadi begitu saja dan tanpa menyembunyikan makna yang lebih dalam. Di antara susunan segala sesuatu yang lebih besar, kita itu sebenarnya hanyalah spesies tanpa kepentingan khusus. Sebagai penutup, Zizek menulis sebuah kutipan dari Martin Luther King mengatakan bahwa kita semua mungkin sebelumnya menumpang kapal yang berbeda, tetapi sekarang kita semua berada di kapal yang sama. Dan menurut Zizek, kapal itu adalah kapal kapitalisme dan kapal epidemi global. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar video ini bisa terus membagikan pengetahuan-pengetahuan kepada kawan-kawan sekalian. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan, kurangi bepergian. Jika Anda harus bepergian, maka setidaknya harus memakai masker dan rajin mencuci tangan. Terima kasih. Salam.